Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ghummah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, wal inayah wal quwwah, petunjuk iman Islam, kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Double. Baik. Kasih tahu kalau sudah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang dengan dakwah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke negeri kita, dan kita bisa mendapatkan rizki berupa iman, ya, dan sekaligus mendapatkan tauladan dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pengajian kita setiap Rabu kedua setiap bulan itu adalah pengajian yang judul besarnya itu adalah Sirah Nabawiyah. Diambil dari kitab Ibnu Hisham, dan kita membahas secara terstruktur, secara kronologis sesuai dengan urutan peristiwa. Yang hari ini seri ke-8 kita sudah masuk ke dalam peristiwa pengasuhan Abu Thalib. Ini kalau diteruskan kira-kira sebagai gambaran, walaupun nanti saya akan buatkan semacam silabus untuk pertemuan ke depan. Setelah peristiwa Abu Thalib ini, kita akan membahas peristiwa yang terkait dengan masa muda Nabi. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelang pernikahan dengan Bunda Khadijah. Itu mungkin berarti November. Kemudian Desember kita bahas awal pernikahan Nabi dengan Bunda Khadijah. Berarti sampai dengan akhir tahun itu, sampai dengan kurang lebih pembahasan pernikahan pertama Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Kemudian kalau Allah berikan usia kita panjang, Januari itu kita akan membahas bagaimana Nabi SAW menjadi tumpuan orang-orang Quraisy. Rasulullah itu sebelum jadi Nabi, pedagang yang sukses, kemudian seorang yang dikenal senang berbagi, senang menyelesaikan masalah orang lain, termasuk diantaranya nanti peristiwa yang terkait dengan pemugaran Ka'bah. Itu Januari kurang lebih. Kemudian Februari itu kita akan bahas peristiwa menjelang kenabian. Ya. Apa yang menyebabkan Rasulullah ke Gua Hira, bagaimana sikap Nabi dengan orang-orang musyrik. Itu sekitar Februari atau Maret, itu kemungkinan harus 2 kali karena cukup bahannya seingat saya itu cukup banyak. Jadi itu Januari, Februari. Maret itu nanti kita sudah bahas tentang turunnya wahyu. Maret itu turunnya wahyu. Ini dengan asumsi ngajinya sekali sebulan. Turun wahyu di bulan Maret. Saya lupa kita itu Ramadan bulan apa ya? Februari? Kayak kecepatan nggak Februari? Atau benar? Maret. Jadi Maret itu kita libur nggak Maret? Libur ya. Oke. Berarti yang pembahasan tentang turunnya wahyu itu berarti di bulan April. Tapi mungkin bukan pekan kedua mungkin, karena pekan kedua itu mungkin masih mudik ya. Masih banyak yang mudik yang di luar kota. Berarti mungkin pekan ketiga, mungkin nanti tunggu saja pengumumannya. Kemudian bulan Mei itu masuk Islamnya Bunda Khadijah. Tersendiri itu pembahasannya. Rasulullah bertemu dengan Jibril, dipertemukan Allah dengan Jibril, kemudian masuk Islamnya Bunda Khadijah itu sekitar bulan April. Nah, di bulan Mei itu nanti kita akan bahas masuk Islamnya sebagian sahabat-sahabat. Masuk Islamnya sebagian sahabat-sahabat.
Enggak, bukan. Berarti itu bulan Mei. April itu perintah sholat, turunnya perintah sholat. Perintah sholat, waktu sholat, wudhu itu dibahas di bulan April. Mei-nya baru kemudian masuk Islamnya Zaid bin Harisah, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Itu dua itu dalam satu pembahasan. Bulan apa tadi? April ya. Mei itu masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Juni tahun 2025 kita selesai jilid 1 kitab, masuk jilid 2. Juni itu kurang lebih. Nanti saya ketik lagi rapi, tapi ini sekedar gambaran saja karena ada pertanyaan. Juli itu kurang lebih kita akan membahas tentang awal dakwah terbuka. Nah, mulai Rasulullah ditentang. Ceritanya mulai sedih. Rasul dianiaya, sahabat ada yang dianiaya, dan seterusnya. Nanti saya akan list lagi supaya kita semua punya gambaran. Ya, jadi tadi pertemuan ke-8 bulan apa nih? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya Februari. Pas berarti ya, 8 tambah 4, 12. Berarti kita satu tahun ngaji, 1 kali sebulan, hampir selesai jilid 1. Ada berapa jilid kitabnya? 4 kitab, 4 jilid. Kalau mau sampai Rasulullah wafat. Sampai Rasulullah wafat itu di jilid ke-4 pembahasannya. Jilid 1 baru selesai pertengahan 2025. Jilid 2 baru selesai kira-kira pertengahan 2007. Kalau kecepatannya seperti sekarang. Baru selesai jilid 3 pertengahan 2009. Baru tuntas itu 2029, baru tuntas itu 2031. Ini asumsinya kita semua masih hidup. Ya kan mana tahu besok meninggal gitu kan. Ya. Itu rencana manusia, nanti Allah bagaimana Allah akan inginkan ya terserah Allah gitu ya. Tapi kalau ngajinya sebulan sekali dengan kecepatan kurang lebih seperti sekarang, kitab ini baru selesai 2031. Kalau ada catatan kita yang tidak pernah absen, harus dikasih penghargaan. Hebat gitu ngaji seperti itu. Ya, jadi begitulah. Itulah kira-kira gambarannya karena saya ditanyakan, Ustadz gimana nih ke depan bagaimana gitu kan. Gitu. Nah, itu kalau itu baru disebut dengan ngaji beneran gitu. Enggak loncat-loncat gitu. Topiknya itu benar-benar disisir dari awal sampai akhir. Jadi nanti 2031 itu kita yang masih hidup akan mengatakan sudah menyelesaikan kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya, nanti saya kasih soal. Kalau bisa dijawab, saya percayakan ngajar dah gitu. Ngajar. Ya, gitu. Atau satu kitab nanti kita bereskan ya. Bagus sebenarnya harusnya ada, memang harus ada apa namanya semacam kuis kecil. Jadi kalau memang Majelis Taklim Al-Aqsa berkenan, setiap satu kitab selesai supaya enggak lama banget 2031, satu kitab selesai kita bikinkan sertifikat kecil bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti, kan ada absen ya? Absen ada ya? Absennya ada. Nah, itu bisa ditulis itu. Dengan syarat tidak boleh kurang kehadirannya, tidak boleh kurang dari 80%. Jadi kalau 12 kali pertemuan itu tidak boleh lebih dari 2 kali absennya. Kasihlah sebagai penghargaan bahwa sudah ngaji dari ini sampai sini, nanti tanda tangan, ya lumayanlah suatu bukti, bukan untuk manusia, untuk Allah. Ya Allah, saya sudah serius mau ngaji, mengetahui tentang sirah nabimu yang mulia. Gitu aja, bukan untuk dipamerkan, untuk diri sendiri, achievement. Nah itu penjelasan, sekarang saya masuk bahan pertama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib ma'a ammihi Abi Talib. Salah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib ma'a ammihi Abi Talibin. Wa kana Abdul Muttalib yusi bihi ammahu Abu Talibin. Itu bahasa Arabnya gitu. Kenapa saya kasih warna Ustaz? Ada yang warna, ada yang enggak.
Ustadz lagi kurang kerjaan, gitu ya. Bukan. Itu supaya otak kita matching setelah ba'da Abdul Muthalib. Iya kan? Yang hijau, Rasulullah yang hijau. Pamannya yang biru. Terus ada kuning lagi itu ya. Ma'a. Kuning ketiga mewasiatkan Yusi. Besok-besok kalau ibu-ibu benar-benar perhatikan, tutup yang bahasa Indonesianya. Tutup yang bahasa Indonesia, bisa ngerti. Asal nyimak beneran. Dulu sayangnya saya waktu belajar bahasa Arab tuh, belajarnya nggak pakai warna. Ustadznya langsung ngomong gitu. Jadi kita keteteran, ini apa yang kemana gitu kan. Kalau sekarang enak, sudah saya kasih warna itu. Kalau nggak kelihatan karena yang sebelah sini mati, geser aja. Kan kelihatannya di sini. Masa miring-miring begitu? Geser aja ke sini. Ini kenapa mati ya? Kenapa mati Bu? Oh, nanti besok bulan depan insya Allah sudah kiri kanan. Ya, boleh. Silahkan ibu-ibu pindah ke sini. Kan ngajinya mau beneran kan ya? Beneran. Bukan main-main Ustaz. Ngapain main-main? Bismillah. Baik. Nah, kita bahas ya. Wa kana Rasulullah ba'da Abdul Muthalib. Bahasa Arab itu sederhana, simple. Rasulullah setelah Abdul Muthalib, jadi Rasulullah maksudnya setelah wafatnya Abdul Muthalib, maka dia ma'a ammihi, bersama pamannya yang mana, karena paman Nabi banyak, disebutkan namanya Abu Thalib. Jadi Rasulullah setelah wafatnya kakeknya, maka diikutkan, diambil alih, ya, diasuh oleh Abu Thalib. Kenapa diasuh oleh Abu Thalib? Wa kana Abdul Muthalib, Abdul Muthalib sebelum meninggal dunia, yusi, wasiat. Wasiat itu bahasa Arab. Saya berwasiat, ya. Yusi itu dia berwasiat. Siapa dia? Abdul Muthalib. Karena yang berwasiat itu biasanya orang yang meninggal atau mau meninggal kepada yang masih hidup. Jadi yang berwasiat adalah Abdul Muthalib, yusi bihi, bihi itu artinya yang diwasiatkan itu ada orangnya, yaitu Rasulullah. Hi ini mufrad mudzakkar, berarti satu orang laki-laki. Berarti hi-nya ini adalah Rasulullah. Ammahu, kepada siapa? Kepada pamannya yang namanya Abu Thalib. Kenapa abi, kenapa aba, kenapa abu, itu belajar sorof nantinya. Belajar nahwu sorof. Dalam bahasa Arab itu dia bisa berubah sesuai dengan posisinya. Apakah jadi subjek, apakah jadi objek, apakah jadi predikat. Kalau di Indonesia semuanya abu-abu semua kan di bawah itu. Abu Thalib, Abu Thalib, Abu Thalib. Tapi di bahasa Arab dia bisa abi, bisa aba, bisa abu. Tapi itu pelajaran bahasa Arab, bukan pelajaran saya yang ngajarnya nanti. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan santri-santri yang ada di atas, mungkin maju aja kalau santri di belakang nggak kelihatan, takutnya nyender-nyender ngantuk nanti. Supaya kelihatan. Bagus juga kalau ada di atasnya ada layar juga ya sebenarnya, tapi belum ada. Nanti doa saja, nanti ada layar di atas. Karena pengajian, memfasilitasi pengajian ada ininya enggak? Ada pahalanya enggak? Ada. Ada itu. Ya, jadi kalau yang mau berpahala, ibu-ibu mau berpahala, setiap ada pengajian dapat pahala terus. Sediakan televisi. Setiap orang yang ngelihat, setiap orang yang membaca, setiap yang menggunakan, pahalanya ikut dapat. Ikut dapat. Begitu. Baik, saya kembali kepada pembahasan ini bahwa Rasulullah itu memang jadi bukan karena Rasulullah terlantar. Bukan karena terlantar, tapi karena diwasiatkan. Kakeknya bilang kepada Abu Thalib bahwa saya wasiatkan loh Muhammad, kamu jaga dia. Jadi punya tanggung jawab. Makanya Abu Thalib itu sayang sekali dengan Rasulullah. Nanti kita akan bahas terus Abu Thalib ini, karena usianya panjang. Kalau ayahnya Nabi meninggal sebelum lahir Nabi. Kalau Bunda Aminah meninggal usia Nabi 8 tahun. Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi nanti masih ketemu lagi sama Nabi SAW di Fatu Mekah, di jilid 3. Kemudian
Abdul Muttalib hanya 2 tahun bersama Nabi. Usianya itu hanya sempat dengan cucunya itu 2 tahun. Abu Thalib panjang. Yang meninggalnya nanti sebelum Rasulullah hijrah. Ya, dan Abu Thalib itu meninggalnya di tahun yang sama dengan wafatnya Khadijah. Makanya tahun kewafatan berdua itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena baginda Nabi, karena Abu Thalib itu betul-betul memegang wasiat dari ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayah dari Abu Thalib, kakek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zoomnya muter-muter, Bu. Halangan lagi kita. Jadi Rasulullah SAW itu disayang oleh Abu Thalib karena apa? Muted, kenapa nih? Sebentar. Gak apa-apa, gak perlu dinyalain dari sini. Bisa ya? Baik. Kenapa Rasulullah SAW sayang kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib sayang kepada Nabi. Ya. Kadang-kadang kita suka dengar kisah kan, kalau anak itu diasuh bukan orang tuanya, kadang-kadang suka mendapatkan perlakuan tidak baik ya. Entah itu tiri, ibu tiri, ibu sambung, macam-macam lah. Itu biasanya suka perlakuannya tidak baik. Ya. Jadi dari riwayat ini kita mengetahui bahwa paman Rasulullah SAW itu sangat bertanggung jawab. Jadi paman Rasulullah Abu Thalib ini mengasihi Muhammad SAW layak anaknya sendiri, seperti anaknya sendiri. Ya. Ini pelajaran penting buat kita karena bisa jadi Allah titipkan kepada kita orang-orang yang kurang beruntung. Kurang beruntung itu maksudnya nggak punya ayah, nggak punya ibu. Mungkin saja Allah titipkan ke kita. Ya kan? Mungkin yang punya ponakan atau siapa gitu, orang tuanya meninggal dia titipkan sama kita. Jangan disia-siakan. Itu peluang pahala yang besar. Gitu. Walaupun ya, waduh jadi berat Ustadz, gitu kan, untuk anak sendiri aja kurang, misalnya begitu kan, ada yang seperti itu. Tapi dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti sesuai dengan takarannya. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak akan Allah memberi sesuatu yang tidak mungkin kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkadang manusia suka jadi sempit hatinya karena dia merasa keberatan. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita kecuali rizkinya juga Allah titipkan ke kita. Itu sudah rumus itu. Kita dikasih satu anak, maka dibukakan satu pintu rizki. Asal kita mau berusaha. Ketika Allah beri kita anak yang kedua, apa Allah cuma kasih pintu satu? Enggak, pasti dibuka pintu kedua. Asal yang bersangkutan mau berusaha. Gitu. Karena setiap anak yang lahir, setiap manusia itu sudah ada apa? Sudah ada rizkinya, sudah ada jodohnya, dan sudah jelas kapan usianya, wafatnya. Sudah ada. Ya. Yang jadi permasalahan hanyalah ketika bertambah amanah pada kita, harusnya kita meningkatkan usaha kita. Kalau rizkinya sudah ada, tapi rizki ini harus diupayakan. Itu saja. Jadi Abu Thalib tidak komplain kepada Abdul Muttalib, kepada ayahnya. Wah kok saya anaknya, Abu Thalib berapa anaknya? Abu Thalib itu laki-laki 4 anaknya. Ya. Walaupun Ali bin Abi Thalib belum lahir, Ja'far masih kecil. Bisa saja dia komplain gitu, bisa saja dia mengeluh gitu ya. Waduh, dikasih satu lagi gitu kan. Padahal yang di rumah aja misalnya keteteran. Jadi sikap penting di sini. Ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu sekalipun dia nanti musyrik meninggalnya, tapi dia punya satu kelebihan, satu kehebatan, yaitu dia tidak pernah berputus dari rahmat Allah. Dan itu kita tidak boleh, putus dari rahmat Allah itu nggak boleh. Sekalipun rasanya kita ya, kayaknya saya yang paling susah di antara teman-teman, saya yang paling ini, macam-macam itu, macam-macam lintasan pikiran yang sebenarnya itu bisa jadi adalah was-was, bisikan dari setan. Ya. Dan kadang manusia itu lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah. Imanlah yang membuat kita lebih yakin kepada Allah. Kalau nggak ada iman, bisa jadi
percaya kepada undian, percaya kepada nasib, percaya kepada macam-macam tanda-tanda, macam-macam. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Itu pelajarannya. Jadi kita ngajinya bukan sekedar teksnya saja, tapi pelajarannya yang penting itu. Pelajarannya. Ya. Jadi kalau teksnya nggak perlu ditulis sebenarnya, karena filenya kan sudah saya bagi di grup ya, sudah masuk grup semua. Yang belum masuk grup, daftar ke panitia, nanti dimasukkan ke grup karena filenya ada di situ. Jadi nggak usah ngejar-ngejar nyatet ini, yang penting poin pentingnya apa. Biasakan mencatat ibu-ibu, biasakan mencatat bahwa buku tulis atau apa catat, supaya diulang-ulang. Setelah itu di baris bawah yang kedua, setiap slide itu hanya ada dua baris, kadang-kadang cuma satu baris kalau panjang. Wadzalika li anna Abdul Muthalib aba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baca bareng aja kalau misalnya sambil ngelihat gitu. Wa Aba Talibin akhawani li abin wa ummin ummuhuma Fatimatu bintu Amru. Ya. Oke. Wadzalika, oleh itu, ya, dan dengan ini kadang-kadang hal itu. Lianna Abdullah, karena Abdullah, siapa Abdullah? Siapa? Ayahnya Rasulullah SAW. Aba disebutkan situ kan, karena Abdullah, aba, ya, aban Rasulullah SAW, bapaknya Nabi SAW. Wa Aba Talib dan Abu Talib itu akhawan. Akhwan itu dua bersaudara, li abin wa ummin, satu bapak dan satu ibu. Nah, kita tahu kan kemarin saya sudah jelaskan bahwa Abdul Muthalib kakek Nabi punya 4 istri. Nah, anak-anaknya itu, paman-paman Nabi itu selain Abdullah itu berasal dari beberapa istri yang berbeda. Tapi Abdullah dengan Abu Talib berasal dari satu ibu. Kalau bapaknya jelas Abdul Muthalib, tapi ibunya siapa namanya? Ummuhuma, sedangkan ibunya mereka berdua itu, Abdullah yang sudah meninggal dunia dan Abu Talib yang sekarang menanggung Nabi, adalah Fatimah bintu Amr. Fatimah nama ibunya. Jadi Rasulullah kenapa ngasih nama anak bungsunya Fatimah? Karena ingat dengan ya neneknya Fatimah atau ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi salah satu hikmah ya bahwa kita itu mendapatkan mengetahui keturunan, itu salah satu hikmahnya di situ. Ya, kita bisa mengingatnya, kita bisa meneladaninya. Ya. Dan manusia ketika tahu dia punya anak itu otomatis dia akan menjaga dirinya dari kekejian, tidak akan melakukan banyak dosa. Orang itu kalau sudah merasa ada anak kecil yang ngelihat dirinya gitu ya, apalagi kalau anak itu ya anaknya sendiri kandung, itu biasanya terjadi perubahan. Jadi lebih hati-hati hidupnya, ya. Menjaga dari maksiat. Malu kalau melakukan maksiat. Kenapa? Ada anak-anak yang melihat pada dirinya. Gitu. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan ketika kita punya keturunan. Ada rem di situ kata orang, ada remnya, ada anak gitu kan. Karena sering ada ungkapan, gak malu dilihat anak gitu kan. Itu maksudnya apa? Ya, anak itu di samping dia qurrata ayun, kita ngelihatnya seneng gitu ya, lucu gitu ya. Ya, apa istilahnya? Ya melembutkan hati, tapi ada fungsi lain, yaitu bahwa anak itu menjadi rem kita. Ya. Ketika kita lagi capek, terus masuk waktu sholat, maunya baring kan, tapi ngelihat anak udah pakai peci, udah siap sholat kan, akhirnya terdorong sholat kan. Kalau nggak ada anak itu bisa jadi tidur itu. Anaknya goyang-goyang, ya bunda udah masuk waktu sholat. Coba ibu-ibu gimana? Kalau dalam kondisi begitu pasti iya kan, oh iya gitu. Jadi anak itu bisa jadi merupakan rem, sekaligus juga menjadi gas kebaikan. Coba suami, ayah gitu di rumah kan, nggak punya kerjaan, tapi anaknya kelaparan, itu kan pasti jadi, waduh, anak saya nggak makan hari ini kalau saya nggak kerja misalnya, maka dia semangat untuk mencari kerja. Jadi anak, istri, suami itu bisa positif, efeknya bisa negatif, tergantung gimana kita melihatnya.
Gitu. Jadi jadilah kita itu orang yang memberikan efek positif. Ya, positif. Kita juga berpikir positif dan juga orang mendapati posisinya sebagai positif. Baik, saya lanjutkan. Ntar dulu ini saya geser dulu. Nah, yang kedua. Qala Ibnu Ishaq. Nah, ini kenapa kadang-kadang Ibnu Ishaq, Ustaz katanya Ibnu Hisham, kok Ibnu Ishaq? Ini saya jelasin lagi. Jadi di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu ada bagian-bagian yang beliau ambil dari Ibnu Ishaq. Jadi dalam Islam begitu, kalau yang namanya ilmu itu kita harus jelas rujukannya ke siapa. Nah, Ibnu Hisham ini rujukannya kepada Ibnu Ishaq. Tapi ada kalanya dia mengambil sendiri ya dari perawi-perawi yang lain. Nah, itu dia sebutkan. Jadi kalau Ibnu Ishaq beliau sebutkan. Ya, tapi tetap ini di dalam kitab Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu nama orang. Qala Ibnu Ishaq wa kana Abu Thalib wa kana Abu Thalibin, ya, Abu Thalib itu huwallazi, dialah yang yali, mengambil tanggung jawab. Asal katanya wali. Wali itu siapa? Ada kan di sini semua wali murid ya? Wali murid berarti bertanggung jawab pada murid yang satu itu. Wali kelas berarti orang yang bertanggung jawab dengan kelas itu. Ya. Jadi disebut wali itu isim, kalau fiilnya yali. Jadi siapa yang bertanggung jawab kepada Nabi, yaitu Abu Thalib. Yali disebutnya. Yali amra Rasulullah SAW, terhadap pengurusan Rasulullah SAW. Ba'da jaddihi. Ya, jaddihi. Jad itu kakek. Jaddah nenek dalam bahasa Arab. Atau kadang-kadang pronunciation-nya itu jiddah, bukan jad. Ada jad, ada jid. Jadi kalau jiddi, ya, atau jiddun ya, atau jiddatun. Jadi kalau yang dikasih ke tamar butoh dia jadi nenek dia. Jiddihi fakana ilaihi wa ma'ahu. Nah itu ungkapan. Fakana ilaihi ma'ahu wa ma'ahu itu nggak bisa diterjemahkan satu persatu begitu. Tapi dia satu makna yang artinya dia tidak mau berpisah darinya. Atau dia ingin selalu bersamanya. Ya, jadi tidak semua bahasa Arab bisa diterjemahkan kata per kata. Fakana ilaihi wa ma'ahu. Kita bisa jadi sayang kepada anak, atau sayang kepada istri, atau sayang kepada suami. Tapi enggak selalu kita kepengen tiap hari ketemu kan? Ya enggak? Atau senang ketemu tiap hari? Saya nggak tanya nih. Ibu-ibu senang enggak ketemu suaminya tiap hari gitu? Tiap saat. Loh, suaminya enggak kemana-mana berarti. Ya mungkin enak juga kali ya, asal yang penting penghasilan jalan terus gitu kan. Ketemu tapi terus kemudian mau bayar apa nggak ada duitnya, repot. Ya, jadi ketika dikasih pilihan Bu, jangan langsung diambil pilihannya, pikir dulu. Saya tanya, ibu-ibu seneng nggak tiap hari sama suaminya? Ya seneng, jawabnya jangan bilang enggak. Emang seneng sama siapa kalau nggak sama suami? Ya. Yang nggak seneng itu Ustaz tiap hari ketemu tapi kemudian uang dapur tersendat. Tapi kalau bisa uang lancar terus, ketemu suami terus, ya mau. Gitu. Jadi jangan gampang dikasih pilihan langsung milih. Padahal bisa jadi kasih pilihan 2, bisa jadi ada yang pilihan yang ketiga. Begitu. Ya begitu. Umumnya kita itu ketemu sesekali. Tapi ungkapan fakana ilaihi wa ma'ahu, Abu Thalib itu sedemikian dia itu bertanggung jawabnya kepada Nabi, dia nggak mau berpisah dengan Rasulullah itu walaupun sebentar. Jadi kadang-kadang ngecek, lihat lagi kemana dia, di mana. Jadi seneng gitu, seneng ketemunya itu. Ini menunjukkan, inilah kalau orang suka nanya, ya kenapa ya Ustadz? Misalnya nih, dia nggak ngaji terus dia nanya, kenapa ya waktu Abu Thalib meninggal dunia tuh Rasulullah kok sedih banget? Padahal yang lain-lain meninggal biasa aja. Saya tanya, sudah pernah ngaji bagian awal nggak dari sirah? Belum. Nah ini. Wajar Rasulullah itu cinta banget sama Abu Thalib karena Abu Thalib cinta banget sama dia. Maka di dalam hadis Nabi itu kan man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mau memberi cinta, kasih sayang kepada seseorang, maka dia tidak akan mendapatkannya. Itu. Dan rumus itu berlaku untuk anak-anak juga. Kalau ada orang tua sering ngomong misalnya, wah anak saya nggak deket sama saya, itu sebenarnya aib. Kenapa? Loh kok bisa anak nggak deket? Apa anak yang nggak pernah diajak makan, ngajak omong, nggak pernah diajak? Nah, gitu. Jadi evaluasi kita tuh di situ. Ya.
Kita tidak mungkin mendapatkan, kata Nabi, man la yarham la yurham, barang siapa tidak biasa memberikan kasih sayang, perhatian, rasa cinta, maka dia tidak akan mendapatkan kembali. Gitu ya. Jadi kalau masih ada anak-anak yang masih di rumah, itu masih ada kesempatan kita untuk menjaga hubungan yang baik itu. Karena kalau dia sudah keluar rumah itu sudah di luar kita, udah nggak bisa lagi. Kan banyak itu anak-anak yang waktu dia masih kecil orang tuanya nggak sempat main sama dia karena sibuk cari nafkah. Nanti orang tuanya sudah tua, uang sudah mapan, penghasilan banyak, kepingin main sama anaknya udah nggak mau main lagi sama dia gitu, udah lewat gitu. Ya. Jadi jangan sampai usaha kita, kesibukan kita mencari rizki, mencari nafkah untuk anak istri itu menyebabkan kita malah nggak pernah sama mereka, tidak pernah bersama mereka dari waktu ke waktu. Gitu. Senin sampai Jumat udah nggak ketemu, sibuk. Sabtu Ahad, Sabtu dan Minggu nggak ketemu juga. Kenapa? Sibuk juga. Kalau Senin sampai Jumat sibuk di kantor, Jumat Sabtu Ahad sibuk nonton sendiri-sendiri. Sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Jangan begitu. Buatlah waktu di mana satu rumah, satu keluarga itu punya waktu bersama. Itu harus, Bu. Tidak harus yang mahal-mahal, nggak harus berliburan kemana yang sampai menghabiskan uang, tidak harus. Tidak harus begitu. Tapi harus ada waktu. Harus ada waktu. Kalau saya malah justru kalau sedang dengan keluarga itu, malah justru nyarinya tempat yang agak sepi malah. Gak suka kita itu satu keluarga. Dari ayah saya memang mengkondisikan gitu. Yang namanya jalan-jalan sama keluarga itu bukan ke tempat ramai. Ya. Jadi misalnya nih, ada suatu daerah yang ramai, banyak macam atraksi, ramai orang. Terus ada taman kecil tapi sepi, kami ke taman kecil. Karena kalau sudah ramai itu gak sempat kita ngobrol. Ada orang makan di rumah makan apa yang berisik makan musik. Kalau masuk rumah makan terus bunyinya jedar, saya langsung tutup, selesai. Masa mau ngomong sama anak sendiri harus teriak-teriak. Kan ada yang begitu kan? Itu anak-anak muda seneng tuh katanya yang begitu, tempat-tempat yang hingar-bingar. Waduh, kalau saya tuh gak kuat. Karena saya masuk ke sana ingin menikmati suasana yang santai, yang nyaman, yang gak banyak orang. Ada orang gak apa-apa, tapi jangan sampai rame banget gitu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengikat kembali hubungan yang akrab dengan anak, dengan istri, dengan suami. Harus disempatkan. Harus ada jadwalnya. Harus ada jadwal. Ya. Saya di rumah itu kan ada, aslinya anaknya itu sebelum pergi-pergi kemana-mana, sebelum mereka sekolah-sekolah itu 7. Tapi di rumah sekarang cuma ada 3. Berarti kami berlima di rumah ini. Saya akhir pekan selalu ngasih jadwal. Akhir pekan ini pengajian di sini, pengajian di sini. Ikut, saya bilang. Nah, antara pengajian ini dan pengajian ini ada waktu kosong, kita cari jalan-jalan. Jadi tetap pengajian, mereka ikut mendengar. Jadi kalau ibu-ibu ke pengajian saya hari Sabtu dan Ahad, itu ada istri saya, ada anak saya, laki perempuan, ada di situ. Ada di situ. Supaya saya jangan sampai ngomong ke orang lain tapi nggak ngomong keluarga sendiri. Nah setelahnya biasanya kita jalan-jalan sebelum pulang ke rumah. Ya tukar pikiran, kadang-kadang debat gitu kan, ini nggak benar kayak begini. Saya kasih kesempatan kepada anak-anak untuk mengoreksi, mengungkapkan unek-uneknya. Supaya mereka nggak spill kemana-mana, nggak ngomong kemana-mana. Iya kan? Ngomong aja ke saya, ngapain nanti ngeluh-ngeluh kepada orang lain, ngeluh ke saya. Kalau saya salah, saya siap dikoreksi. Gitu. Ya, walaupun kita sebagai orang tua tentu nggak boleh banyak-banyak salah, tapi kalau salah ya harus mau dikoreksi. Itu yang kadang-kadang nggak sepaham saya dengan teman-teman. Kamu biarkan anak mengoreksi-ngoreksi. Iya saya bilang. Nanti gimana dia jadi besar kepala? Enggak, saya bilang. Enggak ada anak-anak saya yang besar kepala. Enggak ada yang kemudian kehilangan adabnya. Karena kita contohkan. Gitu. Nah itu kadang-kadang sebagian orang tua nggak nyaman gitu ya. Kalau kemudian dia dikritik anaknya. Padahal anak itu kalau ngeritik kita tuh segen-segen juga sebenarnya. Tapi karena kita respon dengan baik, dia senang. Akhirnya
Ya tadi, informasi itu mengalir, ngobrol tuh enak. Jadi kalau ada masalah-masalah itu tidak terendapkan lama. Nah begitulah rasa sayang tadi. Fakana ilaihi wa ma'ahu. Ingin sering terus bertemu. Saya kalau pulang ke rumah yang saya cari itu anak-anak. Dan istri kalau dia udah pulang. Itu ada kegembiraan tersendiri gitu. Ya, walaupun sudah sekian tahun, tapi tetap harus. Lanjut ke baris kedua. Anna rajulan min Lahabin. Sekali waktu ada seseorang laki-laki dari Banu Lahab, dari suku Lahab. Kana aifan. Aifan itu meramal. Aifan itu peramal jadinya. Aifan. Jadi orang-orang dulu sebelum datangnya Rasulullah itu, kalau kepengen tahu, kalau setelah datangnya Rasulullah kan ketika membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita tahu tentang akhirat. Tapi sebelum adanya Al-Quran, orang mau tahu masa akhirat itu gimana caranya? Gak tahu. Maka mereka mencoba-coba menerawang. Maka nanya kepada orang-orang Aifan tadi. Kalau sekarang, kalau di Indonesia itu sering disebutnya orang pinter. Saya nggak tahu pinter apa gitu. Tapi sering disebutnya orang pinter. Pinter. Saya bilang kalau datang ke orang pinter berarti kita bodoh ya. Ya gitu. Padahal dalam Islam itu nggak ada. Orang mukmin itu nggak ada yang bodoh. Kenapa? Agama Islam ini agama yang terbuka. Awalnya kayak apa dikasih tahu sama Allah. Kehidupannya yang bagus seperti Allah seperti dikasih tahu. Akhir kehidupan bagus dikasih tahu. Akhir kehidupan orang jelek dikasih tahu. Hisab dikasih tahu. Neraka surga dikasih tahu. Ada nggak yang tersembunyi dalam Islam? Gak ada, semuanya jelas, terbentang luas. Tinggal kita pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal dipilih. Mau jalan yang jelek, fujur, atau takwa. Jadi bukan agama yang penuh kemungkinan, bukan agama yang untung-untungan, gak ada. Makanya kita perlu bersyukur, alhamdulillah kita di agama Islam, Bu. Semuanya clear, nanya apa aja ada jawabannya. Tapi belum tentu ustadznya ngerti semua, tapi yang jelas ada jawabannya. Mungkin saya nggak tahu misalnya, tapi ada jawabannya pasti. Karena ulama kalau nulis buku banyak panjang, fikih panjang, tafsir panjang, akidah panjang. Semuanya sudah dieksplorasi. Yang belum tinggal perkembangan teknologi saja. Ya, tapi semua aspek sudah. Kelahiran, ya. Tumbuh besar, pernikahan, perceraian, perang, politik, rumah tangga, ngurus anak, pendidikan, semua disebutkan, ada semua sampai meninggal dunia, semuanya ada. Tapi karena waktu itu belum ada, maka orang mencari aifan. Mencari yang kira-kira bisa ngasih jawaban. Walaupun jawaban ini sebenarnya banyak salahnya. Fakana idza qadima Makkah, ketika orang dari suku Lahab ini, bukan namanya Lahab itu, sukunya, datang masuk ke Mekah. Jadi bayangkan begini. Mungkin sekarang sudah agak jarang, apalagi kalau di sini. Pernah nggak lihat topeng monyet? Orang yang bawa monyet yang lari-lari itu. Pernah lihat nggak? Pernah. Dia ada tokonya nggak? Ada tempat mangkalnya nggak? Nggak. Kemana dia? Keliling kan, keliling kampung kan, masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, begitu kan? Aifan itu begitu, makanya fakana idza qadima Makkah. Jadi dia tuh kadang ke Mekah, kadang ke Taif, kadang kemana, kadang keliling dia. Nanti setelah sekian putaran dia balik lagi ke kota itu. Kenapa? Orang itu butuh ramalan zaman dulu itu. Kepengen tahu. Ya dulu waktu masih kecil kan kita kadang-kadang suka anak-anak SD kan suruh lihat ini ya. Oh kamu kayaknya ini bakal kaya ini. Gitu. Oh kaya bener kaya, iya bagi dong. Jadi ada motifnya ngomong begitu. Tapi kan kita dulu masih kecil-kecil suka dikasih dicerita dimain-mainin gitu kan. Oh ini kesini, ini kesini. Saya bilang bacanya dari mana itu kan. Ada yang diteplok itu terus lihat, oh anaknya 3. Saya bilang tepok kok nggak pernah 7 di sini. Padahal anak saya 7 sekarang. Oh berarti dulu bohong. Masih main nggak itu? Masih ada yang main kayak gitu, ceplok terus nanti benjol beberapa kali kan? Oh ini anaknya 3. Itu saya masih kecil begitu. Kalau ada yang sama berarti usia kita kurang lebih sama. Anak-anak sekarang nggak main begitu kan? Nggak main. Ibu-ibu aja.
Tapi apa benar itu? Enggak. Kalau setelah saya cek sekarang malah nggak keluar itu. Nggak keluar. Nggak habis sudah. Rezekinya udah diambil saya. Ya begitulah. Jadi ternyata peramal itu balik lagi ke Mekah. Jadi orang semua nunggu-nunggu. Ya. Atahu rijalu Quraisyin. Ketika dia masuk Mekah, berbondong-bondong laki-laki dari kalangan Quraisy itu menemui dia bighilmanihim, membawa anaknya. Itu kebiasaan orang jahil zaman itu. Jahiliyahnya itu begitu. Jadi kalau ada peramal keliling, kalau kita kan ada tukang payung keliling, tahu? Dia datang keliling-keliling benerin payung. Masih ada? Masih ada, Bu, masih ada payung itu. Dibenerin sama dia bisa. Nah, ini tukang ramal keliling. Ketika dia masuk ke satu kampung, entah dia teriak-teriak apa saya nggak tahu. Yang jelas orang-orang yang masih percaya mendatanginya. Ini bahasanya atahu rijalu Quraisyin bighilmanihim. Bawa anaknya. Nah, saya mau baca kamu ini, ntar gede jadi apa, gitu kan? Mungkin kalau di Terawang, wah jadi wapres ini, wah enak gitu. Yang ini, wah ini enggak jadi apa-apa, gitu kan? Kira-kira begitu. Ya orang jahiliyah, mana tahu dia yang benar yang mana, tapi dia senang aja. Yanzuru ilaihim wa ya'tafulahum fihim. Tujuannya membawa anak menemui Aifan tadi agar dilihat di Terawang. Kan orang-orang pinter itu suka pura-pura ngerawang gitu. Dilihat-lihat pakai asap-asap. Lihat. Kemudian wa ya'tafu, terus mengeluarkan komen. Wah, apa rezekinya bakal begini, jodohnya bakal begini, macam-macam lah omongan-omongan itu yang itu dipercayai. Tahu kemana arahnya kisah ini? Abu Thalib penasaran. Dia dapat kabar dari bapaknya, dari ayahnya siapa? Abdul Muthalib, bahwa anak ini bakal jadi nabi. Dari mana Abdul Muthalib tahu itu? Dari ibunya Nabi, dari siapa? Aminah binti Wahab. Karena Aminah binti Wahab Allah kasih petunjuk lewat mimpi bahwa ini anak, jaga baik-baik, kasih namanya Muhammad. Dia ini bakal menjadi hadhihi bisayyidi hadhil ummah, bahasanya gitu. Dia akan menjadi pemimpin bagi umat sedunia ini. Bunda Aminah yakin, kasih tahu kepada kakeknya meninggal, sebelum meninggal kasih tahu kepada Abu Thalib. Abu Thalib, apa benar ya? Nah gitu. Apa benar ya? Lalu diklik dulu. Oh enggak jalan ya? Nah. Saya geser dulu. Ternyata di antara orang-orang yang datang itu fa'atabihi Abu Thalibin. Abu Thalib datang di antara rombongan orang-orang yang menemui Aifan tadi. Wa huwa gulamun ma'a mayyatihi, dan ketika itu dia datang bersama Nabi yang waktu itu masih kecil, digendong Rasulullah. Ya. Kata Abdul Muthalib, ayahku kau bakal jadi Nabi. Kira-kira gitu, gendong mau jadi Nabi. Coba kita lihat, kata dia. Bawa ke Aifan tadi. Mayyatihi fanadhara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antri karena panjang yang mau menerawang anak ini panjang. Masih di belakang Rasulullah, masih di urutan ke belakang, ke berapa gitu. Digendong sama Abu Thalib. Jadi tukang ramal itu bikin antrian. Mungkin ngambil nomor gitu ya, kalau ngambil nomornya, terawang, gubernur ini bagus, bayar 5 dirham. Terawang lagi. Presiden ini naik 10 dirham. Terawang. Nah, Rasulullah itu masih di ujung, tsumma syaghalahu anhu syai'un. Masih di ujung, tapi yang tadinya dia gampang sekali ngasih ramalan, tiba-tiba jadi nggak bisa. Jadi susah dia ngasih ramalan. Ada saja konsentrasinya yang hilang. Dia bingung, nggak pernah dia kalau menerawang orang itu sampai sulit seperti itu. Bahasanya syaghalah itu tersibukkan. Anhu syai'un, sehingga dia tidak bisa lagi menerawang.
gara-gara Nabi ada di belakang, padahal Rasulullah nggak ngapa-ngapain, masih kecil, nggak ngerti ini barisan apa gitu. Ya ikut aja, percaya kepada Abu Thalib. Abu Thalib kepengin tahu versinya tukang ramal Rasulullah ini jadi apa. Belum sampai ke depan, tukang ramal itu masih di belakang, tukang ramalnya udah mulai nggak bisa konsentrasi. Saya jadi teringat kisah pribadi saya, karena saya nggak tahu kalau kisah orang lain. Dulu saya pulang dari sekolah itu, lihat ada orang kok rame banget SMA. Rame banget itu di pinggir jalan, ada apa? Ada kecelakaan. Saya lihat ada apa? Ternyata ada tukang ramal. Tukang ramal. Saya lupa dia bawa apa. Terus saya mundur, saya ingat kata kakek saya. Kalau ada orang ngeramal-ramal kayak gitu, ya kamu jangan ikut-ikutan. Karena nggak ada meramal nasib dalam Islam. Kau bacakan sebelum mundur supaya kau nggak kena efeknya. Bacakan Al-Fatihah sambil mundur. Saya ingat kakek kan, Muhammad Yusuf. Oh ya, saya langsung bacain aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya lupa sampai bacaan ke beberapa orangnya teriak-teriak di depan. Teriak-teriak dia gitu kan. Saya pikir apa dia lagi ngeramal nih, sampai berhenti sebentar lihat. Terus dia bilang jangan baca Al-Fatihah. Semakin saya kencengin kan, waladolin amin sampai saya kabur. Ya takut juga Bu, masih kecil gitu kan. Masih SMA itu masih labil kan, SMA itu belum yakin bener gitu kan. Ini dia terus aku jangan baca Al-Fatihah. Terus setelah saya jauh tuh saya terdengar sayup-sayup omongan dia. Tolong jangan ganggu kata dia. Mungkin setannya ngeraung-raung. Gitu. Nah, jadi kalau ibu mau nyoba-nyoba yang begitu tuh kalau lagi ada peramal-peramal ngumpul bacain Al-Fatihah. Oh, tapi ya lebih aman lagi, gak usah deket-deket. Tapi kasihan, saya mikir kasihan tuh orang-orang yang percaya kan, mending kita kacauin. Tapi saya pikir, jangan-jangan ini penghasilan dia, tapi penghasilan kok begini gitu kan. Maka saya bacain aja, sambil mundur langsung cari kendaraan, pulang. Saya nggak tahu hasil ujungnya seperti apa. Tapi kalau saya terus, itu kan berapa tahun yang lalu gitu ya. Nah waktu saya sampai kepada riwayat hadis ini tuh saya ingin kebayang gini, jangan-jangan mirip gitu prosesnya itu. Tapi Rasulullah tentu saja kan karena belum turun ayat ya kan. Tapi yang jelas Rasulullah itu pastinya dilindungi Allah gitu kan. Walaupun beliau Nabi sendiri belum Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, itu kan ayat itu kan belum turun itu kan, masih usianya masih berapa tahun. Tapi yang jelas perlindungan Allah kepada baginda Nabi pasti ada. Jadi itulah kenapa belum sampai ke barisan depan itu tukang ramal udah panas, udah gak bisa konsentrasi. Bahasanya itu syaghalahu, ya. Syaghala itu sibuk kalau bahasa Arab artinya. Makanya kalau misalnya kita ditelepon, bisa ke sini Kak? Ana masyghul. Masyghul itu maksudnya saya itu lagi sibuk, ada kesibukan. Ana masyghul itu saya lagi sibuk. Ini tapi kesibukan di sini dia gak bisa konsen. Falamma faragha, setelah selesai, dia mungkin meramal dengan ngasal aja, kepengen tahu mana anak yang bikin dia pusing ini. Al-ghulamu alayya bihi, kata dia. Dia teriak, mana nih anaknya? Ternyata dia lihat mungkin di barisan sana, Abu Thalib membawa Rasulullah, kayaknya Abu Thalib sudah mulai ragu-ragu gitu. Kata dia, tolong bawa ke sini anak tadi. Falamma ra'a Abu Thalib melihat kok tukang ramal ini jadi beringas gitu. Maka dia hirsahu alaihi ghayyabahu anhu. Dia khawatir, kemudian dia berniat melindungi Rasulullah dan kemudian dialihkan, dibawa pergi. Ghayyabahu, ghayyab itu maksudnya menghilangkan sesuatu. Makanya kalau kita ditanyakan absen gitu misalnya kan, dulu waktu di madrasah itu kan ya, kalau di absen kan panggil nama kita, hadir gitu kan, hadirun gitu ya, hadiroh. Hadir ada berarti. Kalau orangnya nggak ada, ini dipanggil Agung mana? Gak ada. Gaib. Nah, itu. Gaib itu berarti gak ada dia. Gaib orangnya gak ada. Ghayyabahu berarti orang ini, hu-nya ini Rasulullah, dihilangkan, dibawa pergi sama Abu Thalib. Karena Abu Thalib hirs. Ya, hirasa itu apa? Melindungi. Jadi cara melindungi Nabi waktu itu nggak jadi bertemu dengan peramal, tapi malah menjauh. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa meramal Nabi.
Karena memang Rasulullah SAW sudah ditetapkan masa depannya itu. Akan menjadi Rasul, akan bertemu dengan Jibril, akan mendapatkan ayat Al-Quran, turun secara bertahap sampai meninggal dunia, lengkap komplit 30 juz seperti yang kita baca, dan itu menjadi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi nggak perlu diterawang-terawang lagi. Sudah jelas. Jadi sekali-kalinya Rasulullah itu hampir saja dipegang istilahnya sama tukang ramal, yang ini masih kecil. Ramal. Oke, kita lanjut. Faja'ala yaqul, karena ternyata Abu Thalib semakin menjauh, nggak balik lagi, menyelamatkan Nabi, jadi dia ingat pesan Abdul Muthalib kan, jaga anak ini ya. Nah, dia juga wah hampir saja gitu kan. Dia juga nggak tahu tuh kalau dikasih ke orang itu nanti diapain, kita nggak tahu kan. Nah, biasanya tukang ramal itu kan nggak suka kalau acaranya dia diganggu gitu kan. Nah, maka dia berpikir menyelamatkan. Ketika melarikan diri, ketika menjauh dari situ, berkata tukang ramal itu dari jauh, wailakum, celaka engkau, katanya kan. Ruddu alayyal ghulam, bawa sini anak itu. Ya, ruddu itu kembalikan kepadaku, alayya, ya, ruddu kembalikan alayya kepadaku, ghulamal ladzi ra'aitu anifan. Kembalikan anak itu ke sini, saya ingin menerawang dia. Wah, ngeri juga itu kalau tukang ramalnya nggak takut gitu. Nggak takut, malah justru tertarik untuk meramal, wah ngeri juga kita. Kan kalau orang ngeramal itu kan dipegang tangannya kan. Kadang-kadang kita mau udahan, mau dilepas, dia belum mau kan. Tahan terus tuh tangan kita. Kalau udah kasih uang baru lepas. Zaman dulu tuh begitu. Anak-anak kecil tuh kan. Di depan SD saya itu masih ada tuh. Dia pakai topi, duduk gitu, macam-macam bawaan itu. Terus anak-anak kecil nyodorin tangannya, kasih duit kecil. Oh, lulus nanti lulus. Ya lulus lah kalau belajar. Enggak usah pakai di terawang. Ada dulu jasa. Zaman dulu begitu. Nah kadang-kadang dia kalau kita ngasih banyak, dia ngasih ngasih mainan-mainan itu bonus. Kasih. Anak kecil senang begitu. Sekarang nggak ada lagi, Bu. Sekarang nggak ada lagi, profesi seperti itu hilang. Alhamdulillah. Kemudian tukang ramal ini berani pula dia bersumpah atas nama Allah. Fallahi la yakunanna lahu sya'nun. Ternyata dia sampai juga kepada kesimpulan itu. Demi Allah, kata dia. Saya menduga, saya ramalkan bahwa anak itu akan jadi orang hebat. Makin fantalaqa Abu Thalibin, makin pergi Abu Thalib. Mungkin kata Abu Thalib ya, kalau anak ini bakal jadi orang hebat, mas saya juga udah tahu gitu kan. Karena dari Abdul Muthalib udah ngasih tahu kan, bapaknya sendiri udah ngasih tahu. Pergi. Apa pelajarannya? Pelajarannya Bapak dan Ibu, nggak ada bapak ya, ibu-ibu semua, anak kita itu semuanya, nggak usah diramal lagi, semua anak kita itu, kalau dididik dengan baik, dikasih rasa sayang, dilimpahkan cinta, didoakan, dikasih makan dengan harta yang halal, pasti jadi orang. Pasti jadi orang. Nggak ada mungkin-mungkinnya. Jadi jangan pernah berpikir, waduh saya kok kebagian anak begini, gitu. Jangan ngomong begitu. Semua anak-anak kita itu yang Allah titipkan kepada masing-masing ibu-ibu yang ada di sini, itu sudah the best. Ya kan? Kenapa? Apa dalilnya Ustaz? Kullu mauludin yuwalidu alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi yang Allah lahirkan lewat rahim seorang ibu, itu berada dalam posisi fitrah. Fitrah itu bukan dasar. Fitrah itu artinya dia maksimal potensinya. Kenapa fitrah itu salah terjemah? Orang fitrah itu diterjemahkannya apa? Bersih, suci, segala macam. Padahal itu potensi tinggi. Dari mana? Karena hadis itu masih lanjut. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidani, menjadikan dia seperti orang Yahudi. Berarti kan ini iman, ini Yahudi, ini kan turun. Fa'abawahu yuhawidani wa yumajisani wa yunasirani. 3 disebutkan sama Nabi. Orang tuanya lah yang
menjadikan dia Yahudi seperti Yahudi, menjadikan dia seperti orang Majusi, Majusi itu orang musyrik, penyembah api, atau menjadi Yunasirani, menjadi Nasoro, Nasrani. Jadi semua anak, bukan hanya anak yang lahir di rahim seorang ibu yang muslimah, semua anak. Potensinya sudah maksimal. Kenapa dia turun? Enggak dididik, enggak dikasih sayang, enggak dikasih makan sih dikasih, tapi kasih makan uang haram. Gimana mau jadi? Jadi kita sebagai orang tua, baik suami maupun istri, ayah maupun ibu, itu bertanggung jawab kepada anak itu nanti di yaumil mahsyar. Ketika kita berhadapan dengan Allah nanti bukan hanya ditanya siapa Tuhanmu dan sebagainya, tapi ditanya juga bagaimana tanggung jawabmu, bagaimana sholatmu, bagaimana anakmu. Kalau suami bahkan ditanyanya, jadi kalau misalnya ini ada suami, ya, ada ayah, ada ibu, ada anak, yang pertama kali lolos dalam hisab itu anak dulu, karena anak cuma ngurus diri sendiri. Istri agak lamaan dikit. Kenapa? Anak, dirinya sendiri, dan harta suaminya. Suami itu paling terakhir dia. Kenapa? Dirinya sendiri, anaknya, istrinya, dan harta yang dia berikan kepada mereka. Oh, panjang, Bu. Jadi kalau seandainya kita tuh dihisap bareng misalnya gitu, dan standar gitu ya, nggak ada yang panjang-panjang, standar gitu ujian. Maka anak duluan, baru istri, baru suami. Kalau anaknya sudah jadi ayah, orang tua, berhenti dulu di etapa berikutnya. Dia dicek lagi. Ya. Sang istri, selesai sudah. Belakang sana. Suami, kalau suami keluarganya lebih dari satu, kan dalam Islam diperbolehkan. Maka dia 2 kali, Bu. Lebih panjang. Keluarga ini beres, keluarga ini belum tentu. Kita dicek setiap waktu. Sampai benar-benar dia selesai. Baru boleh lewat siratul mustaqim. Baru itu. Seperti itu. Ya, jadi enak sebenarnya menjadi ibu-ibu. Ya, nggak perlu ngurusin suaminya, jadi suaminya harus ngelihat semuanya itu. Nah, gimana? Bapak-bapak juga enak, Bu. Ada enaknya di mana? Oh gitu ya, nggak perlu ngurusin yang lain. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau ada enaknya, saya pikir nggak ada enaknya. Ya. Akhirnya berangkatlah Abu Thalib, takut, tak mau dia. Ya. Jadi ternyata Rasulullah SAW pernah hampir dipegang, hampir dilihat, diterawang oleh seorang peramal. Ya, jadi pelajaran penting buat kita bahwa setiap anak kita berpotensi baik semua, nggak ada yang jelek. Semuanya dilahirkan Allah dengan fitrahnya. Kalau misalnya ada kekurangan fisik gimana ya Ustadz, itu bagian dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Semua kita pasti diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kesehatan dan penghasilan. Wa basyiris sabirin. Kuncinya sabar. Kayak apa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang itu baru kelihatan sabar kalau sudah tertimpa musibah. Gimana orang sabar ketika kena musibah? Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu kata Allah, kalau kena musibah atau dicoba dengan satu gangguan atau satu kesulitan, maka dia mengatakan sesungguhnya segala sesuatu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya dari situlah kata Nabi, mencintai, menyenangi sesuatu ada kadarnya. Ya, jangan berlebihan. Terlalu sayang kepada harta, diuji hartanya. Terlalu sayang kepada jabatan, diuji jabatannya. Bahkan terlalu sayang sama istri juga bisa jadi diuji di istrinya. Terlalu sayang kepada suami, bisa jadi ujiannya di suaminya. Jadi sayangnya secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai mengalahkan Allah maksudnya. Gak boleh. Ya. Iya enak banget ya kawin sama kamu ya. Jadi istrimu itu ya apa-apa tersedia. Jangan ngomong gitu. Allah gak suka. Karena apa? Suami juga punya penghasilan karena
Allah. Kalau Allah stop di atas gimana? Selesai. Itu maksudnya, jangan mencintai sampai menduakan Allah, nggak boleh. Tetap suami, suatu saat mungkin sekarang dia lagi berjaya, tapi suatu saat akan diuji sama Allah. Nah, hati-hati. Apa iya kalau suaminya lagi diuji terus istrinya pergi? Nggak. Tapi ada nggak? Ada yang gitu. Wah, udah nggak nyaman lagi nih, ya pergi dia. Sama seperti itu. Atau sebaliknya suaminya juga begitu. Banyak ujiannya dan itu merupakan pelajaran. Oke. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Abu Talibin kharaja." Nah, jadi selesai. Jadi ini ada berselang sekian tahun. Jadi kehidupan Nabi baik-baik saja. Kemudian suatu hari, suatu saat Abu Thalib kharaja, keluar, ingin berangkat dalam suatu perjalanan. Fi rakbin, satu rombongan, tajiron, rakbin tajiron. Rakab itu sebenarnya hewan tunggangan aslinya. Tapi rakab itu bisa dimaknai rombongan perjalanan. Rombongannya apa? Rombongannya tajiron, rombongannya perdagangan. Kemana menujunya? Ila Syam, menuju Syam. Ya. Mekah itu di selatan, nanti dia ke Madinah dulu, tapi belum ada Madinah waktu itu, baru disebut Yastrib. Dari Yastrib lagi ke atas Tabuk, dari Tabuk masuk lagi ke Ma'an, Ma'an itu sudah Yordan, itu sudah Syam. Lanjut lagi ke atasnya Amman, lanjut lagi ke atasnya Al-Riyad, lanjut lagi ke utara lagi, sebelum masuk Damaskus, Dimash, ada namanya Busro. Disitulah orang Arab dulu berdagang. Busro, bukan Basrah, Basrah di Irak. Busro di perbatasan antara Yordan dengan Suriah kalau sekarang. Dulu disebut Biladus Syam. Syam itu negeri, satu nama negeri. Falamma tahayya'a lirrahil, ketika Abu Thalib sedang persiapan, tahayya'a, mempersiapkan ar-rahil, kendaraan yang akan dipakai. Dulu pakai apa? Kemana-mana? Pakai unta. Bawa kuda juga, tapi lebih sering untuk jalan jauh pakai unta. Kalau kuda itu jarak pendek. Kalau jarak jauh, berkilo-kilo jauh ya, lewat berapa kota pakai unta. Karena unta itu tidak perlu banyak minum dia. Tahan haus dia, binatang tahan haus. Makanya unta itu justru dia kuat di tempat-tempat yang airnya sedikit. Tapi jangan tanya ketika dia sudah jalan jauh, pasti haus juga ujungnya. Anda bawa ke satu kolam, kolam itu bisa habis diminum. Ya unta kalau udah minum, nyedotnya kayak mesin. Bayangin ada 10 unta masuk ke sana, itu sungai bisa kering. Karena sungai di sana jangan kayak di sini. Disebut dulu nahar itu baru nahar besar. Tapi kalau di Jazirah Arab itu rata-rata wadi. Kali lah, kali kecil lah. Ya, itu. Gak ada misalnya kayak sungai Musi, sungai Kapuas, Bengawan Solo, gak ada. Ya kali-kali kecil saja. Itu. Falamma tahayya lirrahil, ketika sedang persiapan untuk berangkat, ya, wa ajma'al masir, dan sudah berkumpul mereka yang mau berangkat, sobba bihi, sobba memohon, sobba memelas, meminta, minta diajak. Sobba bihi, bihi-nya ini adalah Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah minta, kok saya nggak diajak, saya ikut dong. Ya Rasulullah pernah pertama kali berangkat jalan jauh itu bersama Abu Thalib itu, Rasulullah minta diajak. Kenapa Rasulullah minta diajak? Karena Rasulullah itu secara keturunan adalah keturunan orang-orang yang pemberani, orang-orang yang senang bisa berjalan jauh. Siapa? Kita pernah bahas di sini. Abdullah kan meninggalnya di mana? Di perjalanan dagang. Ibunda Nabi Aminah di dalam perjalanan juga kan meninggalnya kan? Masih ingat kisahnya kan? Aminah membawa Rasulullah, Bunda Aminah membawa Rasulullah ke Yathrib, pas perjalanan pulang menuju Mekah meninggal di Abwa. Meninggal di jalan. Jadi kedua orang tua Nabi, ayah maupun ibunya, kandung, semuanya meninggal di jalan Pak. Bu, maaf Pak. Meninggalnya di jalan. Jadi Rasulullah itu memang punya senang jalan itu senang. Tapi jalan ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi jalan yang ada tujuannya. Ayahnya perjalanannya dagang, ibunya silaturahim.
Silaturahim, membawa Rasulullah ke Yastrib itu untuk bertemu suku Banu Najjar. Ketemu keluarga Nabi dari sisi ibunya. Jadi Rasulullah itu ayahnya dari Quraisy, ibunya, sisi ibunya, jadi nenek dari ibunya itu adalah orang Banu Najjar. Orang yang tinggal di Yastrib. Jadi Rasulullah itu sebenarnya sebagian keturunannya itu ada di Madinah. Ada di Madinah. Jadi waktu Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, hijrah itu jilid kedua nanti, akhir ada hijrah. Itu sebenarnya Rasulullah enggak kemana-mana sebenarnya itu, kampung sendiri. Ya, walaupun Rasulullah terkenal sebagai orang Quraisy. Gitu. Farraqalahu, akhirnya muncul rasa tidak tega. Tidak tega meninggalkannya. Akhirnya Abu Thalib ingat lagi. Oh iya ya, saya punya janji untuk fakana lahu ya wa fakana ilaihi wa ma'ahu, kan tadi kan di depan tadi ada. Dia sudah berjanji kepada ayahnya akan bersama dan membersamai. Dia mikir kalau saya berangkat ke Syam kan itu berapa bulan, itu bisa 2 bulan. Gimana dengan kalau terjadi sesuatu dengan Muhammad? Maka daripada dia nggak jadi berangkat, udah diajak saja. Kebetulan pula Rasulullah minta ikut. Nah, diajak lah. Jadi Rasulullahnya sendiri memang kepengen ikut, Abu Thalibnya berpikir sama-sama menguntungkan kan, kalau Rasulullah ikut berarti dia bisa jaga Rasulullah kan di jalan, daripada ditinggal di Mekah, kena wabah, kena apa. Gitu. Makanya kalau ibu-ibu sebenarnya saya boleh-boleh saja, tapi tanya ke panitia, boleh nggak bawa anak? Boleh kalau menurut saya, pengajian nggak apa-apa. Selama anak itu bisa under control gitu ya, nggak tidak lari gitu, boleh ajak sini. Apalagi kalau sudah bisa duduk, nyatet, oh bagus itu, bawa aja. Karena ngaji itu kan bukan aktivitas orang tua saja, anak-anak juga boleh ikut. Nah, tapi ya tolong dialihkan, jadi boleh. Ya, sekiranya memungkinkan dan panitia tidak masalah, menurut saya lebih senang kalau ada anak-anak yang ikut mendengarkan. Ya, kecuali ibunya nanti bisa jelasin lagi ke anak-anaknya, nggak apa-apa. Ya, mungkin Ustadz pengen latihan nyampein juga, silahkan sampein lagi. Filenya ada, tinggal buka, anaknya suruh duduk situ kan, dengarkan. Nah, cerita, gaya cerita aja. Jadi sebagai orang tua kita perlu skill mendongeng gitu, perlu skill nyeritain. Di zaman serba semuanya pakai video kan sekarang, apa video reels, apa namanya itu yang pendek-pendek itu, yang cuma berarti. Nah, tapi menurut saya kemampuan cerita ya dengan menarik itu penting. Ibu-ibu. Siapa yang masih nyeritain anaknya? Masih ada nggak? Pakai buku Ustaz, pakai buku, nggak apa-apa, pakai buku. Waktu anak-anak masih kecil-kecil ya kita ceritain juga pakai buku. Jadi di rumah saya sudah pernah ceritakan di sini, sejak saya menikah dengan istri itu sudah punya tekad itu untuk tidak punya televisi di rumah. Jadi sampai sekarang nggak punya TV. Udah berapa tahun nikah? 27 tahun. Nggak ada TV di rumah. Tapi anak-anak apa kehilangan, kata dulu, wah Wasno nanti dia nggak ngerti informasi lah. Enggak tuh, anak saya oke-oke aja, adaptif. Malah kalau misalnya ayo kita ngobrol cerita, itu pada dengerin karena sudah terbiasa dengarkan cerita. Gitu. Jadi ya tradisi di rumah, kebiasaan di rumah dibangun sama orang tua. Sejak anaknya masih balita, bahkan sejak anak masih di dalam rahim udah diceritain. Pernah nggak nyeritain ke anak yang masih dalam rahim? Belum. Nah, nanti kalau punya anak lagi ceritain. Udah tua, ya. Arti anak, cucu berarti. Nah, ketika, udah hamil anaknya, kamu jangan kemana-mana. Nenek mau cerita. Ambil buku, buka file, cerita. Pegang perutnya itu kan. Ada nabi namanya Muhammad. Cerita kayak serius, kayak ada anaknya. Itu di dalam dia dengar. Kan dari seluruh anggota tubuh yang berfungsi dengan baik ketika bayi di dalam rahim itu telinga. Pendengaran, ya. 4 bulan, ya kalau baru awal ya jangan. Iya, ya ketika sudah ditiupkan ruh, ya. Cerita, Bu. Cerita. Saya suka cerita macam-macam dulu. Cerita. Jadi anak-anak semuanya senang ketika diceritain karena memang sejak sebelum lahir sudah diceritakan. Nah, kisahnya ini menarik sekali karena Rasulullah berangkat dan Rasulullah bukanlah tipikal orang yang
tidak berani safar, dan safar dalam Islam itu bagus. Safar. Safar itu membuat seseorang jadi banyak mengingat kenikmatan yang hilang. Karena kalau di jalan tuh beberapa kenikmatan kita hilang sementara. Apa? Kenikmatan rumah hilang, ya, makan hilang. Ya, saya ngajak jamaah umroh kan, ibu-ibu ketika sudah selesai umroh apa yang dicari? Bakso. Saya bilang, di Mekah kok cari bakso? Saya bilang, Bu, nanti aja lah bakso kalau udah pulang. Nggak tahan Ustadz, ini mulut saya nggak bisa makan Arab ini. Jadi perjalanan itu terkadang memang suka membuat kita rindu ke rumah kan? Itu. Jadi ada efek positifnya ketika kita jalan-jalan kita rindu rumah. Ketika sampai ke rumah kita bisa bersyukur lagi, alhamdulillah. Ya. Di samping juga melatih kesabaran. Karena di jalan itu kan tidak semua orang seperti di rumah kan. Di rumah kita bisa atur semuanya. Tapi di hotel di mana-mana itu, apalagi jalan bareng orang, kita biasa on time. Udah di bis berangkat jam 8, 7.45 semua saya udah di rumah, udah di bis. Gemes juga ngelihat yang masih di kamar mandi, belum selesai makan. Saya bilang 7.45, 15 menit lagi bis berangkat. Nah itu kesabaran kita di jalan. Yang tepat waktu diuji sama yang telatan. Ya, itu. Yang biasa berbagi diuji sama yang egois. Itulah. Insya Allah ngerti. Akhirnya berangkat gak? Berangkat. Wa qala wallahi, kemudian Abu Thalib berkata, demi Allah, la ukhrajanna bihi ma'i. Dia berkata kepada Nabi SAW, waktu Rasulullah masih kecil, saya pasti akan ajak engkau bersamaku. Dia terpanggil dia. Wala yufariquni wala ufariquhu abadan. Engkau tidak akan terpisah dari aku dan aku tidak akan mau berpisah darinya. Sedapat mungkin atau selama-lamanya. Menarik ini ya. Ungkapan rasa cinta. Nah, ya. Anak itu kan walaupun sudah gede ya, tetap aja kita anggap dia kayak masih kecil gitu. Coba ibu-ibu kalau ke rumah orang tuanya, kalau orang tuanya masih hidup. Kita tetap saja walaupun udah punya cucu, tetap aja diperlakukan anak. Ya kan? Macam-macam aja. Seperti itu. Jadi begitulah. Dalam Islam hal seperti itu diapresiasi. Ketika kita sayang kepada anak, apalagi kepada cucu, nggak usah ditanya, pasti sayangnya kata orang kadang-kadang lebih dari anak, lebih daripada ke anak. Ya, saya terasa itu kalau lagi pulang ke rumah orang tua atau ke mertua, yang ditanya duluan anak, yang kita cuma dilihat aja sekilas. Anaknya mana? Gitu kan, cucu cari. Gak apa-apa, kesenangan mereka, kebahagiaan kita juga. Kemudian fakharaja bihi ma'ahu, kemudian Rasulullah berangkat bersama pamannya, falamma nazala rakbu, ketika sampai di kota Busra. Nah, Busra itu berarti udah di ujung tuh, perjalanan hampir sebulan. Mir ardi Syam, di negeri Syam, wa biha rahibun yuqalu lahu Buhaira. Ternyata ketika rombongan Nabi sampai ke kota Busra tadi, dari jauh sudah diperhatikan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Kenapa menarik perhatian? Nanti dijelaskan. Tapi yang jelas Buhaira ini seorang pendeta yang jujur, bukan pendeta yang neko-neko gitu, bukan pendeta yang cari-cari masalah, tapi dia jujur. Dan dari mana kita tahu bahwa dia pendeta yang serius, bukan pendeta gadungan? Karena disebutkan Buhaira fi Sauma'ah. Sauma'ah itu kalau di Islam itu seperti madrasah itu, sekolah. Tapi sekolah khusus untuk orang-orang yang mau jadi rahib. Jadi mungkin kalau kita tuh muallimin itu sekolah untuk orang-orang calon guru. Jadi dia di situ statusnya pendeta, rahib, tapi dia juga ngajar calon pendeta. Nah, itu disebut sauma'ah. Kalau di orang-orang Katolik itu ada istilahnya seminari. Ya, seminari. Nah, saya dulu SMA-nya SMA Katolik. SMA-nya saya di Saverius di Palembang dulu. Orang tua saya masukin sekolahnya nggak ada gitu. Mungkin masukinnya ke Saverius. Alhamdulillah nggak hilang gitu. Ya, alhamdulillah nggak hilang. Jadi saya tahu karena kalau hari Jumat itu kan pendeta-pendetanya itu pada turun semua itu.
dari seminari. Saya bilang, apa seminari? Oh itu tempat mereka kalau kita itu kayak pesantren gitu. Muda-muda tuh masih, mungkin lulus kuliah gitu. Nah, itu yang ngajar-ngajar di kelas-kelas Kristen itu, kelas Katolik itu. Iman Katolik. Kita yang Muslim main di luar. Saya paling senang hari Jumat. Karena jam pertama nggak ngapa-ngapain. Tapi absen, main di luar. Sering ngobrol sama teman-teman, lihat tuh mereka ngaji. Ada juga itu di antara teman-teman yang Muslim itu masuk dia ke gereja. Saya bilang, masuk ke situ kau Kristen jadinya. Kita di sini cuma sekolah saja. Saya bilang. Udah ada potensi ngajak, walaupun belum ada itu. Akhirnya dia nggak jadi. Teman saya itu Syam, mau masuk gereja dia. Saya bilang, jangan masuk gereja. Kau Muslim kan? Iya, jangan. Kita di sini aja. Nanti udah selesai, mereka keluar, kita sekolah, kelas lagi. Fisika, biologi gitu. Hari jam kedua sebelum Jumat. Jadi sauma'ah itu seperti madrasah lah kalau kita. Seperti madrasah, sauma'ah. Nah, lahu kana wa kana ilahi ilmu ahli nasraniyah. Di situ ada proses belajar ilmu Nasrani. Itu jadi supaya tahu nih, Buhairah ini pendeta bukan pendeta gadungan, pendeta beneran, pendeta yang belajar dan ngajar, pinter berarti. Belajar dan ngajar. Kan kita kan kadang-kadang belajar tapi nggak ngajar. Ini dia belajar dan ngajar, ilmuwan dia. Ilmuwan dia. Nah, ada apa dengan dia ini? Falamma nazalu dzalikal am. Dzalikal am itu maksudnya di tahun itu, biasanya Abu Thalib itu enggak pernah mampir atau enggak lewat situ. Tapi tahun ini mungkin qadarullah sudah diatur sama Allah, mampir di situ. Biasanya mungkin jalur lain gitu ya, ke Busra tapi enggak mampir ke tempat ini. Ini kadang-kadang kita suka begitu, kita sudah merencanakan sesuatu enggak jadi. Enggak direncanakan, jadi. Kehendak Allah itu, maka kita kadang-kadang kita punya rencana itu Allah yang finalnya itu Allah. Sampai di tempat Buhairah tadi, ya falamma nazalu dzalikal am bi Buhairah wa kanu katsiran ma yamurruna. Padahal sebelum Abu Thalib sudah banyak rombongan yang lewat. Katsir itu banyak, bahasa Arab itu katsiron, banyak yang sudah lewat. Sudah banyak orang lewat. Ya. Bihi qabla dzalika. Sebelum rombongan Abu Thalib sudah ada rombongan lain lewat di situ. Fala yukallimuhum. Tidak ada satupun rombongan yang datang sebelumnya diajak ngomong sama Buhairah. Lewat aja. Dilalah kata orang Jawa. Dilalah rombongan Nabi yang di stop. Tapi kan kita mengetahui bahwa dalam kehidupan kita itu tidak ada yang gak sengaja tuh gak ada. Segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah. Sehat kita, sakit kita, itu semua sudah diatur sama Allah. Sudah diatur. Tidak ada yang luput dari kita. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Wala ya'ridu lahum. Jangankan diajak ngomong. Tertarik saja tidak, gitu maksudnya. Wala ta'ridu lahum. Siapa yang ya'rid ini bukan tak salah. Ya karena huwa ini ya. Karena Buhairah laki-laki. Buhairah itu laki-laki. Wala ya'ridu lahum. Tidak ada satupun tadi diajak ngomong, bahkan tertarik aja enggak. Buhairah itu kepada rombongan yang sebelum-sebelumnya. Ya, hatta kana dzalikal am. Sampai dengan tahun itu khususnya rombongannya Abu Thalib. Falamma nazalu bihi qariban min sauma'atihi sona'a lahum ta'aman katsiran. Ketika rombongan Abu Thalib itu berhenti sebentar di dekat Sauma'ah tadi, qariban berarti enggak jauh gitu, sana dekat. Berhenti ini Sauma'ah misalnya, Rasulullah berhenti rombongan di situ. Set berhenti sebentar. Begitu dilihat sama Buhairah, ada sesuatu yang dia bisa lihat, orang lain enggak bisa lihat. Langsung kata dia sona'a lahum, segera siapkan to'aman, to'am makanan. Bahasa Arab to'am, makanan. Rumah makan mat'am. Mat'am. Disiapkan makanan kathiron lagi. Jadi kata pendeta Buhairah, mungkin dia nyuruh bagian dapur kan. Kalau Sauma'ah itu berarti ada tempat belajar, ada tempat nginep kayak asrama, terus ada dapur. Dapur suruh masak. Cepat masak. Mungkin tukang masaknya bingung juga gitu kan.
belum jam makan ini ada apa gitu kan. Tapi karena Buhairah ini pimpinan, bosnya, direkturnya gitu, Buhairah ini, maka titahnya dia, perintah dia langsung dilaksanakan. Siapkan makanan. Wa dzalika annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Buhairah menghentikan rombongan Abu Talib? Karena dia melihat, walaupun dia nggak tahu yang mana Rasul, tapi dia melihat bahwa di rombongan itu ada yang spesial. Fi sauma'atihi fi rakbi hina aqbalu wa ghamamatun tudhillahu min bainil qaum. Apa yang dilihat sama Buhairah? Ternyata waktu dilihatnya dari jauh itu, yang menarik perhatian dia, dari rombongan Abu Talib yang di dalamnya ada Muhammad masih kecil sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika rombongan itu lewat, ada ghamamah. Ghamamah. Pernah ada yang ke Madinah. Ke Madinah, Masjid Nabawi, di ujungnya itu ada Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya awan. Awan. Ya, awan. Nah, jadi yang menarik perhatian dari Buhairah adalah rombongan Rasulullah tadi, rombongan Abu Talib itu waktu lewat itu ada awan. Tapi awan itu kalau kita lihat awan di sini, awan itu bergeraknya ke arah mana? Awan. Ngikut angin. Iya kan ngikut angin, awan itu kan ngikut angin. Pernah nggak ngelihat awan? Awan itu ngikut angin, kemana pergi angin. Tapi kali ini awannya nggak ngikutin angin, ngikutin kaum, rombongan. Jadi awalnya di sini awannya. Rombongan Abu Talib jalan, awannya jalan. Rombongan berhenti, jalan lagi. Sekalinya berhenti di Sauma'ah dilihatin. Itu awan gak gerak juga. Masih aja di situ, rombongan di situ. Langsung dia ingat Injil. Injil itu menyebutkan Nabi pamungkas itu, Nabi terakhir itu. Khatamul Anbiya, Khatamul Mursalin, bahwa Rasul terakhir itu di dalam Injil disebutkan, karena Nabi Isa pun sudah tahu bahwa nanti ada Nabi Muhammad, kan dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa salah satu tandanya Nabi itu kemanapun dia pergi, kalau tempat-tempat panas, terik, akan dinaungi sama Allah dengan awan. Langsung dia namanya tukang baca. Inilah keunggulan kalau kita suka baca. Seandainya itu cuma pendeta saja, mungkin dia nggak tahu itu apa itu, nggak lihat. Tapi karena Buhairah ini pendeta bukan sembarangan, dia tinggal di Sauma'ah, di apa tadi namanya, seminari tadi itu, apa di tempat pengajaran itu apa, asrama. Berarti dia ngajar juga, ilmunya banyak, berarti kan bacaannya banyak. Jadi dia bisa ingat, oh ini, jangan-jangan ini tanda-tanda seperti yang ada di Injil. Bagaimana caranya supaya rombongan itu bisa berhenti? Namanya orang jalan jauh, apa caranya? Gimana caranya supaya orang berhenti? Dikasih makan. Ngerti sekarang kenapa dia bilang siapin makan. Sona'a ya to'aman kathiron. Begitu. Padahal kalau kita pikir kalau dia sekedar orang baik, harusnya rombongan sebelumnya kasih makan, rombongan berikutnya kasih makan, kayak Jumat berkah kan gitu kan, kasih makan. Enggak milih-milih kan, besok Jumat berkah kita lihat ada awan gak di atasnya? Oh enggak ada, enggak usah kasih. Kan enggak, namanya kita ngasih. Berarti Buhairah ini benar-benar mengidentifikasi, melihat itu, tanda itu bersesuaian. Maka supaya berhenti dikasih makan. Nah ini pendeta pertama yang nanti ketemu Nabi, tapi kisahnya karena sekarang udah 9.47, saya itu mohon izin nanti jam 10 lewat sedikit. Karena sekarang zuhur itu udah maju. Zuhur kan biasanya 12 lewat. Sekarang 11.42. Gitu. Sedangkan saya zuhur harus di tempat kajian di Jakarta. Jadi mohon izin nanti mungkin 10 lewat dikit. Jadi mungkin kita sebentar lagi sudah sebentar. Tapi ini memang udah slide terakhir nih. Saya klik-klik nggak ada. Tapi saya baca baris terakhir saja. Wa tahassarat ya aghsanus syajaro. Tanda kedua. Satu tandanya tadi apa? Awan berhenti. Tanda kedua, ternyata ada pohon-pohon di situ. Pohon-pohon di sekitar situ. Syajarah itu kan pohon. Aghsan itu dahan-dahannya.
ranting-ranting dahan-dahannya itu semuanya tahassarat. Berarti banyak itu. Tahassarat begini, merunduk. Pernah lihat gak pohon habis kena hujan? Kan kalau sebelum hujan kan gitu ya. Ketika kena hujan gimana dia? Nah kayak gitu. Padahal gak ada hujan. Dan gak ada angin. Oh Ustadz mungkin ditiup angin tuh jadi ya begini. Itu kan kalau anginnya pergi. Kalau hujan, kena. Gak ada hujan, terik, panas. Tapi itu dahan-dahannya nih kayak gini. Nah, yang tadinya berdiri gini terus gini. Nah di sini ada rombongan. Nah kira-kira kayak gitu. Yang tadinya ke sini, set gitu. Nah, tahassarat. Merunduk. Tahassarat aghsanus syajarati ala Rasulillah. Ingat lagi dia karena tukang baca tadi, baca kitab, baca Injil, baca Quran enggak? Belum, Qurannya belum turun, gimana mau dibaca? Dia baca Injil, baca Taurat. Tapi kan di dalam Injil dan Taurat di zaman itu masih ada yang asli. Kalau sekarang kita baca Injil dan Bible dan Taurat udah banyak yang udah habis yang aslinya. Jadi itu kenapa penjelasannya kenapa Pendeta Buhairo tahu. Karena Injilnya masih ada di antara yang sudah dirusak, diganti-ganti sama manusia masih ada yang orisinil. Dan memang tanda kedua seorang nabi itu kemana dia pergi, maka pohon-pohon akan menaunginya. Wah tanda kedua kata dia. Debar-debar dia langsung berdebar, makan cepet-cepet makan, keluarin makan. Nanti keburu rombongan ini pergi. Kan namanya rombongan jarak jauh itu kan pasti mereka bawa bekal kan, kayak gini nih. Nah, dia makan pergi. Kalau nggak segera dihidangkan, diundang, lewat. Kesempatan langka. Kalau benar ada nabi di dalam itu, dia ingin ketemu. Karena di dalam Injil dan Taurat juga ada tanda-tanda fisik nabi. Jadi istilahnya ceknya itu terakhir itu pada fisik nabi. Nah. Hatta stadhalla tahtaha. Jadi pohon-pohon tadi merunduk tahassarat di atas Rasulullah seperti menaunginya. Hatta itu ka'anna, seperti menaungi gitu. Ya. Seperti apa ya kira-kira? Kalau kita ada kan beberapa pernikahan-pernikahan yang kita tuh kalau menuju ke tempat pernikahan itu dibikin apa? Ada kayak hall apa kayak jalan itu, terus dibuat apa namanya? Lorong gitu ya, itu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bagus kalau pohonnya lurus, pas kita lewat dia gini. Kita pergi gini. Nabi semua yang lewat. Gitu-gitu. Ya. Menarik. Loh, kok ini bisa gerak Pak? Iya, ngambil hadis dari Ibnu Hisham. Ya, gini. Ternyata dikendalikan dari jauh. Kalau besan datang, turunin. Besan pergi, naikin. Itu. Bayangan saya begitu. Wa qad amara bidzalika ta'ama fasuni'a. Disiapin langsung pada saat itu dia perintahkan cepat siapkan makanan. Fasuni'a langsung dimasak. Saya nggak kebayang tuh. Ini makanan apa gitu ya, cepat masaknya nih kan sebelum orang pergi. Ibu-ibu biasanya kalau ada tamu mendadak masaknya apa? Indomie. Benar-benar. Bisa jadi Indomie. Karena Indomie Indonesia tuh terkenal di mana-mana sekarang. Orang Turki sekarang sedang tergila-gila dengan Indomie kita. Ya kalau makan kebanyakan Indomie gila, bisa gila. Ya kira-kira begitu. Saya nggak tahu nih, ibu-ibu lebih tahu apa yang bisa dimasak cepat. Fasuni'a, jadi langsung dimasak cepat. Tsumma arsala ilaihim, dan diutus. Sebelum orangnya pergi, masih dalam proses panggil-panggil. Cepat panggil, kasih tahu kepada mereka bahwa Buhairo menjamu makan mereka. Nah nanti bagaimana cerita penjamuannya? Insya Allah bulan depan. Ya. Selesainya itu pas lagi puncak-puncaknya, ya habis. Filmnya berhenti, habis filmnya. Iklan. Ya, kalau mau cepat, saya sudah bilang, kalau mau cepat baca sendiri, kalau mau cepat ceritanya langsung tahu, baca sendiri. Kitabnya apa? Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Langsung bocor ceritanya, langsung baca sendiri. Wah ini buku yang bagus. Kalau Anda suka sejarah Nabi, nggak akan berhenti itu bacanya sampai selesai. Kalau senang baca.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada pertanyaan kira-kira 10 menitan. 10. Silakan ibu-ibu yang mau Silakan. mungkin 2 penanya ya. 2 dulu boleh. Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dulu ya, Bu. Dinyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kali ini yang ikuti di Pengajian. Basirah di Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak tahu perkembangan cerita sejarahnya. Kalau anak dari Abu Talib itu tadi disebutkan 4 orang ya Ustadz. Yang laki. Yang laki itu siapa saja ya Ustadz? Yang kedua, kenapa Abu Talib itu tidak tertarik menjadi Islam di samping belum mendapatkan hidayah? Ya. Itu saja kali Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bu, bagus pertanyaan ini. Yang saya ingat itu Abu Thalib itu anak tertuanya namanya Thalib. Kenapa dikasih nama Abu Thalib? Berarti bapaknya Thalib. Thalib, saya lagi ingat nih. Ada satu lagi, setelah itu Ja'far, setelah itu Ali. Tapi pada masa kita sedang bahas ini, Ali belum lahir. Ali belum lahir. Ja'far juga kemungkinan belum lahir atau masih kecil. Karena selisih-selisih mereka itu 10 tahun. Jadi ada Thalib, ada satu lagi saya lupa. Ada 4 anaknya laki-laki. Yang perempuan ada 4 juga kalau tidak salah. Tapi saya tidak hafal namanya. Abu Thalib ini termasuk orang kaya, asli awalnya kaya. Dia punya anak 4, tambah 4, 8 anaknya. Salah satu itu. Kemudian kenapa beliau tidak tertarik masuk Islam? Itu nanti dijelaskan di jilid kedua. Tapi saya kasih jawaban singkatnya saja, bahwa dia masih belum 100% siap meninggalkan kaumnya. Ya. Jadi waktu Nabi nanti sudah, kan setelah ini kan peristiwanya Rasulullah menikah, setelah menikah kemudian punya anak, setelah punya anak kemudian turun wahyu. Nah setelah turun wahyu itu Rasulullah ditentang. 3 tahun dulu berdakwah tersembunyi, tidak ada pertentangan. Tahun keempat mulai ditentang. Nah ketika ditentang itu yang membela Abu Thalib. Tapi pernah Abu Thalib itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan bebani aku dengan hal-hal yang berat. Nah itu ulama menyimpulkan bahwa Abu Thalib ini walaupun jelas dia sayang kepada Nabi, jelas membela dakwah, bahkan membela sahabat-sahabat Nabi yang teraniaya, tapi dia sendiri masih belum mau, ya inilah yang disebut dengan hidayah ya, mungkin itu salah satu hikmahnya, belum bersedia meninggalkan kaumnya. Karena kalau sudah masuk Islam itu memang jadi terkucilkan. Itu penjelasan salah satu yang saya tahu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Meneruskan yang tadi Ibu tanya itu ya, Ya. soal Abu Thalib itu. Itu tadi ada kata-kata yang tidak putus dengan rahmat Allah gitu ya. Itu kira-kira apa Pak Ustadz yang membuat, apakah karena dia masih satu turunan pamannya Rasul, terus lalu karena dia dekat dengan Nabi gitu. Itu aja pertanyaan Pak Ustadz, makasih. Iya. Iya, kalau saya pahami pertanyaannya berarti ini Abu Thalib ya yang ditanyakan ya. Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini memang pertama dia dekat sekali dengan Abdullah, satu ibu. Itu biasanya orang tuh kalau udah satu ibu, satu ayah, satu ibu tuh udah pasti dekat sekali ke persaudaraannya. Yang kedua dia merasa mendapatkan amanah dari Abdul Muthalib, dari bapaknya sendiri. Jadi Rasulullah ini amanah dari ayahnya langsung, kakek Nabi. Tapi di satu sisi Rasulullah ini memang orang yang enak gitu, siapapun yang pernah berinteraksi dengan Nabi pasti seneng. Sekalipun misalnya bukan Abu Thalib gitu, pasti seneng. Sahabat kalau ketemu Rasulullah itu senang. Jadi orang yang mudah disayang gitu, mudah dicintai orang. Orang kan ada manusia yang mudah mudah dikenali orang, mudah disenangi orang. Tipikal manusia yang selalu bisa ketemu dengan orang. Gitu. Kecuali nanti setelah wahyu turun, karena Rasulullah tegas kepada kemusyrikan. Nah baru pada saat itulah
terjadi ya apa namanya apa istilahnya garis gitu, garis antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Tapi Rasulullah tetap dalam kesehariannya adalah orang yang mudah tetap diterima oleh banyak orang. Salah satu buktinya ketika Rasulullah hijrah itu masih banyak harta yang dititipkan kepada Nabi oleh orang-orang musyrik. Itu dikembalikan sama Nabi, nggak dibawa pulang, nggak dibawa hijrah. Padahal orang-orang yang nitipkan harta ini memusuhi Nabi. Jadi Rasulullah itu, jadi musuh-musuh Nabi itu lucu, aneh gitu. Di satu sisi mereka percaya kepada Nabi, percaya kepada kejujurannya, makanya nitip uang untuk diputar gitu, bisnis. Tapi di sisi yang lain mereka membenci Nabi kalau dakwah. Ternyata bisa begitu ya. Orang dibenci dakwahnya, tapi disenangi bisnisnya, duitnya gitu. Nah, gitu kan? Jadi begitu, kenapa Abu Thalib ini dekat dengan Rasulullah, karena memang Rasulullah itu siapapun, sekalipun bukan Abu Thalib, misalnya dititipkan ke siapa gitu, ke Hamzah gitu misalnya, kan paman Rasulullah juga kan. Nah, tapi alhamdulillah nggak dititipkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi juga. Tapi Abdul Muthalib mungkin sudah tahu ini orang potensinya. Jadi nggak dititipin ke Abu Lahab, titipinnya kepada Abu Thalib. Gitu. Jadi emang sudah pilihan. Mungkin banyaklah pertimbangan Abdul Muthalib. Pertama satu ibu, kedua memang Abu Thalib mampu secara ekonomi, kan nggak mungkin kita nitipkan sesuatu kepada orang yang ekonomi susah. Nggak mungkin. Walaupun nanti ada masa, nanti kita bahas tuh. Ada masa di mana Abu Thalib ekonominya berkurang, ekonominya jatuh. Ketika ekonominya jatuh, Rasulullah ingat. Datang Rasulullah kepada Abu Thalib, kami tahu, datangnya bersama Al-Abbas. Al-Abbas pamannya Nabi juga. Datang sama Abbas, paman tapi sepantaran, seusia. Datang kepada Abu Thalib, kami tahu engkau sedang kesulitan ekonomi, izinkan aku kata Nabi untuk mengambil Ali. Izinkan Al-Abbas untuk mengambil Ja'far. Makanya anak-anaknya Abu Thalib itu yang laki-laki yang tadinya 4, tinggal 2. Karena yang kecil-kecil dibawa. Bukan dibawa untuk tapi diambil untuk diasuh. Makanya anak Abu Thalib yang laki-laki hanya 2 yang masuk Islam. Yaitu siapa? Ali, karena serumah dengan Nabi kan. Ali bin Abi Thalib kan orang pertama masuk Islam diantaranya. Sama Ja'far, karena Ja'far dibawa oleh Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, itu juga masuk Islam. Itulah, nanti saya ceritakan di situ, pengaruh lingkungan. Dari ayah yang sama, ya kan? Ali, Ja'far, Thalib, sama satu lagi saya lupa. Itu kan ayahnya Abu Thalib semua. Tapi kenapa yang 2 masuk Islam, 2 enggak? Lingkungan. Sama-sama nih, genetiknya satu. Tapi yang 2 ini ikut ditinggal sama ayahnya, lama bersama ayahnya yang musyrik. Yang 2 lagi, satu di rumah Nabi, pantas aja masuk Islam di rumah Nabi. Yang satunya lagi di rumah Al-Abbas. Al-Abbas masuk Islam juga. Itu nanti penjelasannya tentang betapa pentingnya lingkungan. Walaupun anak kita kalau lingkungannya keliru bisa terpengaruh. Itu nanti ibrohnya di situ. Wallahu a'lam. Ada 2 hadiah nih buat ibu-ibu. Alhamdulillah ada hadiah. Pertama adalah ibu-ibu yang hadir pertama kali. Kemudian 2 hadiah yang bertanya. 1 lagi hadiah pertanyaan dari Ustadz. Silahkan Ustadz memberikan pertanyaan. Saya ngasih pertanyaan. Ya betul. Yang bisa jawab. Ya, yang bisa menjawab. Ya, yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab, bukan yang menjawab. Yang bisa menjawab. Ya, oke. Berarti harus benar jawabnya. Iya, kalau sekedar jawab dapat cepet-cepetan berarti. Ya. Materinya yang ini ya, saya nggak ambil dari mana-mana, tetap dari sini saja. Nanti tolong angkat tangan, jangan langsung teriak ya. Angkat tangan dulu, nanti panitia tolong milih. Nunjuk, tolong dibantu ya panitia. Panitia boleh ikutan nggak? Nggak boleh, berarti hanya non panitia yang boleh ikutan. Oke, pertanyaan cuma 1 pendek. Ingat aturannya, angkat tangan dulu baru jawab. Kalau belum angkat tangan sudah jawab, didiskualifikasi. Soalnya sederhana sekali. Di kota apa Abu Thalib membawa Nabi pertama kali berdagang? Yang mana? Yang belakang apa yang... Saya nggak tahu, panitia aja. Ya, silakan. Kasih mic dulu, kasih mic biar resmi. Ke kota Busro. Busro. Mumtazah. Ya, Ya, baik. alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah.
Cuma satu soalnya atau dua? Satu Ustadz. Satu saja. Satu. Baik. Silahkan Best. ibu-ibu tadi ya yang hadir pertama kali, kemudian yang bertanya 2 orang, kemudian yang menjawab pertanyaan dengan benar. Silahkan panitia untuk menyampaikan. Ya. Baik, alhamdulillah acara kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan semua membawa manfaat bagi kita semua dan membuat penasaran ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang belum bergabung, silahkan bergabung di grup Sirah Nabi. Ya, insya Allah dari sana nanti akan di-share materi-materi yang sebelumnya. Jadi ibu-ibu mendapatkan secara utuh. Ya, jadi kitab yang dibahas dan disampaikan Ustadz adalah kitab Ibnu Hisam. Sudah ada terjemahan ibu-ibu. Ternyata sampai 4 jilid ya Ustadz, Masya Allah. Aslinya 4 jilid, tapi dia aslinya. terjemahkan jadi 2. 2 ya? Ya. Oh ya, baik. Ada kitabnya. Pernah saya lihat di online memang ada ya 2 jilid. Ya baik, minta kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama sebagai penutup. Baik. Silakan Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung acara. InsyaAllah mudah-mudahan pengajian kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih penting lagi adalah di samping berkah tentu kita mengharapkan juga ada pelajaran yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita, hikmah-hikmahnya. Ya, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak, untuk cucu, untuk orang sekitar, teman dan kerabat lainnya. Jangan lupa bahwa pelajaran itu harus dipakai. Harus dipakai, diambil intisarinya, diambil manfaatnya dan tentu saja diambil mudah-mudahan mendapat pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa ini sekaligus menyempurnakan pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sebagai